Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, para penyimak syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada hikmah yang ke-16, di mana hikmah yang ke-16 ini masih merupakan pendalaman ya dari hikmah ke-15 maupun juga hikmah ke-14 yang saya mengistilahkan dengan teosofik. Bagaimana Ibnu Athaillah ini membawa kita para pengkaji, para penyimak sekaligus juga para pecinta ya karya Ibnu Athaillah terhadap penyatuan antara sufisme yang dilandasi dengan teologi yang sangat mapan, teologi yang sangat mendalam. Oleh karena itu, saya secara pribadi punya kesan bahwa sampai dengan hikmah yang ke-16 ini memang ada semacam kesengajaan begitu ya, kalau saya boleh masuk sedikit ke wilayah hermeneutik begitu ya. Sebagai seorang pembaca, saya memiliki dimensi ya, lalu teks dari Al-Hikam juga memiliki dimensi yang mewakili dimensi pengarang. Saya menduga-duga ya ada kesengajaan tadi dari Ibnu Athaillah untuk membawa kita para pembaca Al-Hikam untuk masuk ke wilayah yang begitu dalam, yakni dimensi sofistik yang dilandasi dengan dimensi teologi yang sangat paripurna. Ketika di hikmah ke-14 kemarin ya, kita disuguhi oleh satu kalimat Ibnu Athaillah bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu wujuduhurul haqqi fihi, misalnya. Bahwa segala sesuatu pada hakikatnya adalah non-existence, tidak ada begitu ya. Dan ketiadaan itu kemudian menjadi ada, itu karena ada eksistensi dari Allah. Dari semua hal yang ada di manapun, katakanlah begitu, selain Allah, pada hakikatnya adalah non-existent, atau dalam bahasa beliau adalah zulmatun. Kemudian di hikmah yang ke-15 kita juga kemudian dibawa untuk lebih mendalami begitu ya, bahwa mestinya antara kita hamba dengan Allah sebagai zat yang adi kodrat itu sama sekali tidak ada jarak. Dalam konsep syuhud ya, dalam konsep sufistik ya, ada konsep musyahadah, kita sama sekali tidak ada jarak dengan Allah. Tapi kemudian ternyata gitu ya, banyak di antara kita gitu ya, masih terhijab atau masih tertutup. Nah, ini yang kemudian Ibnu Athaillah membawa kita untuk masuk ke dimensi-dimensi teologis agar kemudian menjadi landasan yang begitu kokoh terkait bagaimana kita secara bertahap ya di dalam olah rasa, demikian juga dalam olah hati, juga di dalam manajemen hati kita untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita memiliki keyakinan yang makin paripurna, memiliki sebuah dimensi teologis yang makin mendalam. Oleh karena itu, masih dengan nada atau dengan diksi yang senada dengan hikmah ke-14 maupun 15 ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya retoris begitu ya, yang tidak memerlukan jawaban. Yang diperlukan adalah bagaimana dengan pertanyaan retoris dari Ibnu Athaillah itu kita memiliki perenungan, kita memiliki sense ya untuk berpikir lebih dalam. Untuk memasuki hikmah ke-16 ya, mari kita bersama-sama menyimak begitu ya. Saya bacakan dulu seperti biasa, kemudian beberapa syarah atau penjelasan dari Asy-Syaraqawi juga saya bacakan, kemudian saya coba kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita adalah orang yang memang sedang mencoba sekaligus berikhtiar untuk senantiasa mampu mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi
azharo kulla syai'in. Kaifa iku hale kaya apa yutasawwaru den gambaraken apa ayah jubahu yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa utawi Gusti Allah iku allazi zat alharo kang ngelahiraken utawa kang zahiraken sapa allazi kulla syai'in ing saben-saben suwiji. Jadi pertanyaan retoris yang pertama dari Ibnu Athaillah, bagaimana bisa difahami atau digambarkan ya bahwa sesuatu itu bisa menghijab Allah dari kita ya. Padahal Allah itu adalah zat yang menghadirkan, yang mewujudkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin zat yang punya adekodrati, yang punya kekuasaan mutlak, yang punya otoritas penuh begitu ya, menghadirkan segala sesuatu itu kok kemudian terhalang oleh sesuatu dari kita, kata orang begitu. Jadi kalimat-kalimat retoris dari Ibnu Athaillah ini cukup panjang memang di hikmah ke-16 ini begitu ya. Tidak kurang dari ada berapa? Ada 6 atau 7 kalimat begitu yang nadanya itu sama tadi ya, mempertanyakan ya, sekaligus memancing kuriositas kita begitu ya, memancing bagaimana pemikiran kita sekaligus juga hati kita maupun juga keyakinan kita untuk kemudian secara baik intelektualitas maupun juga dimensi-dimensi yang selain intelektual, kata Allah begitu, ya ada dimensi rasa ya, itu kemudian terpancing sekaligus juga tergali untuk kemudian berpikir ya, sekaligus juga merenung mengapa kemudian kita ini kok masih terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah zat yang memiliki otoritas mutlak untuk menunjukkan segala sesuatu kepada kita. Berikutnya kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Kaifa hale kaya apa yutasawwar den gambaraken apa ayah jubahu ing yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa utawi Allah iku allazi zat zahara kang pertelo apa allazi bi kulli syai'in kelawan sewiji-wiji. Di segala sesuatu itu ada zuhurul haq. Seperti hikmah ke-14 yang sudah kita ulas kemarin. Al-kaunu kulluhu zulmatun gitu ya. Segala sesuatu ada wujudul haq, ada zuhurul haq. Segala sesuatu itu tentu sangat luas. Pengertiannya begitu luas. Apakah itu makhluk hidup apapun juga makhluk yang tidak hidup gitu ya. Semuanya yang merupakan ciptaan atau semuanya selain Allah tadi itu eksistensinya, keberadaannya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Dengan kata lain, makhluk itu pada hakikatnya adalah tempat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tempat untuk kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Kalimat retoris yang ketiga, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den gambaraken apa ayah jubahu yang ing to nutupi atau menghijab hu ing Allah apa syai'un sewiji-wiji wa huwa utawi Gusti Allah iku allazi zat zahara kang pertelo sapa allazi fi kulli syai'in dalam saben-saben sewiji. Tapi kelawan sewiji-wiji bi kulli syai'in ya terhadap di dalam segala sesuatu tadi itu. Apapun fenomena yang ada ya, ada eksistensi Allah di situ, ada zuhurul haqi di situ. Termasuk di dalam segala sesuatu, fi kulli syai'in. Tadi bi kulli syai'in ya. Sekarang dengan fi kulli syai'in di dalam segala sesuatu. Ini kalimat retoris yang ketiga. Kemudian kalimat retoris yang keempat, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa allazi zahara li kulli syai'in. Jadi bi kulli syai'in dengan segala sesuatu, fi kulli syai'in di dalam segala sesuatu, li kulli syai'in terhadap segala sesuatu. Nah, ini bikulli, fikulli, dan likulli. Ini menarik saya kira ya, diksi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah Sakandari bagi kita yang memahami atau mendalami istilahnya huruf jar begitu ya. Jadi kullun
bikulli, kemudian likulli, kemudian li dan fikulli tadi. Kaifa yutasawwaru ayyuhjabu syai'un wa huwa alladzi dhahara likulli syai'in. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den gambaraken apa ayyuhjubahu ing yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa utawi Gusti Allah iku alladzi dzat dhahara kang pertelo sapa alladzi likulli syai'in kadue saben-saben suwiji. Ai tajalla tegese pertelo sapa Allah likulli syai'in maring saben-saben sawiji ya. Hatta arafahu saenggo kenal ya sapa manhu ing Allah. Jadi ini diksi yang dipakai ini semuanya sekali lagi gitu ya, sampai dengan kalimat yang keempat. Kita melihat betapa Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menggunakan kalimat retoris yang tidak perlu kemudian kita menjawab ya, tetapi kita tertanting sekaligus terpancing sekaligus terdorong untuk kemudian mendalami ya secara teologis dari bagaimana eksistensi makhluk-makhluk Allah ini atau keberadaan makhluk-makhluk Allah itu pada hakikatnya adalah adanya eksistensi Allah di dalam keberadaan makhluk-makhluknya tadi itu. Berikutnya yang perlu juga kita ketahui ya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adz-dzahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa halikaya apa yutasawwaru den gambaraken apa ayyahjubahu ing yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa hale utawi Gusti Allah iku adz-dzahiru zat kang zahir, zat kang pertelo qabla wujudi kulli syai'in sadurunge anane saben-saben sewiji. Bagaimana mungkin ya, bagaimana bisa digambarkan Allah itu terhijab dari kita sebagai salik begitu ya, pada saat Allah itu adalah al-zahir, zat yang wujud, zat yang ada, zat yang pertelo ya, sebelum adanya segala sesuatu. Karena beliau adalah sebagai sang pencipta. Ini kalimat retoris yang keempat atau yang kelima ini. Berikutnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alharu min kulli syai'in. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den gambaraken apa ayyahjubahu ing yang to ngalang-alihu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa hale utawi Gusti Allah iku alharu paling pertelo min kulli syai'in saking saben-saben sewiji-wiji. Bagaimana mungkin juga bisa digambarkan ya Allah terhijab dari kita pada saat Allah itu adalah zat yang paling kelihatan, paling pertelo gitu dalam bahasa Jawa dari segala sesuatu. Jadi betapa Ibnu Athaillah ini menggunakan kalimat-kalimat yang sangat memancing kuriositas kita tadi itu, memancing keingintahuan kita sekaligus juga nalar dan batin kita itu kemudian kita seimbangkan, kita optimalkan ya untuk kemudian bisa masuk dalam dimensi tadi teosofik tadi itu, dimensi sofistik yang dibalut dengan dimensi teologis. Wa huwa azharu min kulli syai'in. Kalimat retoris berikutnya, saudara sekalian yang saya hormati, kaifa yutasawwaru hale kaya apa den gambaraken apa ayyahjubahu ing tono ngalang-alangi ing Gusti Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa utawi Gusti Allah iku al-wahidu zat kang siji alladzi laisa mahu syai'un. Jadi zat kang suwiji ya, yang sama sekali tidak ada ya. Tidak ada satupun yang bersamanya. Adalah zat yang mandiri, yang adikodrati, yang sendiri, al-wahid tadi itu yang sama sekali tidak ada yang menyertainya. Demikian juga kalimat berikutnya sebagai kalimat retoris, kaifa yutasawwaru hale kaya apa den gambaraken apa ayyahjubahu ing yen to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa hale utawi Gusti Allah iku aqrabu luwih parek ilake maring sira mingkuli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. Bagaimana juga digambarkan gitu ya. Ada sesuatu yang bisa menghalangi dari Allah begitu ya. Pada saat Allah itu jauh lebih dekat dengan kita daripada segala sesuatu gitu ya. Begitu dekatnya Allah. Ud'uni astajib lakum misalnya ketika kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an, berdoalah kepadaku, ini aku akan mengabulkan. Begitu dekatnya Allah kepada hambanya, kepada kita. Kemudian
kalimat retoris yang berikutnya, kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Kaifa hale kaya apa yutasawwar den kembangaraken apa ayyah jubahu ing to ngalang-alangi hu ing Allah apa syai'un siwiji-wiji walau lahu yen to walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Seandainya tanpa ada, ya, seandainya tanpa adanya Allah begitu ya, maka tidak mungkin ya yang lain akan wujud. Jadi ini sebuah totalitas ya, artinya sebuah kalimat yang menegasikan semua selain Allah. Total hanya wujudullah, hanya zuhurullah, hanya wujudul haq gitu ya, sama zuhurul haq. Demikian juga kalimat retoris yang berikutnya dengan apa? Dengan nada makin makin menantang begitu. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma aman lahu wasful qidam. Ya ajaba ho gawok tenan kaifa yadharu kaya apa yadharu pertela apa al wujudu zat kang wujud fil adami ing dalem perkara kang ora ana ya am kaifa yathbutu atau kaya apa yathbutu tetep apa al haditsu perkara kang anyata koma aman sartane zat lahu iku tetep kademan wasul qidami utawi sifate qidam utawi sifat kang dingin. Artinya Ibnu Athaillah Sakandari sekali lagi dengan kalimat-kalimat retoris yang begitu banyak tadi itu ingin menantang kepada kita sekaligus memancing kuriositas kita sebagai seorang hamba bahwa mestinya antara kita dengan Allah itu tidak terhijab. Mestinya antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak. Mestinya kita dengan Allah itu tidak ada tidak ada sekat begitu ya. Begitu dekatnya kita kepada Allah. Betapa Allah dekat kepada kita kalaupun kita balik kalimatnya. Tetapi yang terjadi adalah kita begitu ya, yang tentu masing-masing dari kita tuh rata-rata adalah makom asbab begitu ya, di mana kita menyaman ya, dalam kondisi nyaman berada dalam peradaban kehidupan duniawi ya, dengan masing-masing aktivitas, masing-masing profesi sekaligus masing-masing kegiatan yang kita miliki begitu ya. Tapi kemudian kita juga memiliki waktu yang memadai untuk takarrub, untuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu kalimat-kalimat retoris ya dari Ibnu Athaillah Sakandari saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kemudian kita renungkan, untuk kemudian kita jadikan sebagai pijakan bahwa ada yang salah katakanlah begitu, atau setidaknya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, what went wrong with us? Apa yang salah dengan diri kita? Apa yang masih keliru dengan diri kita? Karena mestinya antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Tapi ternyata kita masih banyak gelap, kita masih banyak dalam kegelapan, kita masih banyak ya terhijab oleh banyak hal begitu. Yang tadi pertanyaan-pertanyaan retoris dari Ibnu Athaillah mudah-mudahan makin menyadarkan kita bahwa mestinya antara kita dengan Allah tidak ada hijab. Bahwa Allah memiliki hak prerogatif untuk membukakan kepada kita pintu-pintu kemakrifatan, yes. Seperti hikmah ke-7 ya yang sudah pernah kita ulas. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu. Ketika Allah sudah memberikan dimensi atau satu dimensi kemakrifatan, maka tidak usah lagi kemudian dipertanyakan berapa banyak atau sedikit amal perbuatan kita, karena futuh ya atau dibukanya pintu kemakrifatan adalah merupakan hak prerogatif Allah. Akan tapi dalam konteks ini begitu ya, ketika kita sebagai makhluk yang berada dalam makom asbab begitu ya, maka tentu yang diperlukan adalah ikhtiar yang terus-menerus, ikhtiar yang tak kenal henti, usaha yang terus ya tanpa kenal lelah kita senantiasa lakukan. Kemudian pada saat yang bersamaan juga kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk kemudian bisa dan mendapatkan anugerah sebagai hamba yang dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf dengan dimensi teosofinya sekali lagi begitu ya, itu mengantarkan kita ya, untuk tadi bagaimana kita sebagai seorang hamba secara bertahap mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian pada gilirannya nanti mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dianggap dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian yang saya hormati,
kita tidak perlu terlalu pusing begitu ya dengan kalimat-kalimat retoris dari Ibnu Athaillah, karena ini sebetulnya adalah merupakan sindiran kepada kita sekalian. Mestinya kita ini tidak terhijab begitu ya, tapi faktanya karena kita masih terhijab, maka kita mesti harus introspeksi. Kita harus melakukan muhasabah dan kita harus mencari tahu sebab-sebab mengapa kita sampai hari ini masih terhijab oleh sesuatu ya yang mestinya kita dengan Allah tidak terhijab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi bahan koreksi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.